Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jamaah. Dan alhamdulillah hari ini di segmen yang keempat nih ya. Ya keempat. Yang keempat. Nah, saya sengaja berbarengan Ustadz Kafi biar kebagian gantengnya. Ya, jadi supaya apa? Senyum memperbaiki paru-paru. Nah, makanya di sini kita insya Allah akan mengajarkan para jamaah semuanya yang nanti buat yang di rumah juga bagaimana cara menterapi paru-paru sederhana. Ya, nanti di sini saya juga minta bantuan. Nah, caranya sederhana. Ustadz Kafi, saya minta bantuan. Boleh, gimana? Nah, yang pertama ya kalau tadi Ustadz Maulana kan sudah mengajarkan selawat begini-gini. Nah, ini saya juga dapat jurusnya dari beliau. Ya. Nah, jadi caranya yang pertama kita bisa menarik nafas. Nah, sampai busungkan dada. Tarik. Nah, lalu buang pelan-pelan dari mulut. Ya, tarik. Nah, buang lagi. Nah, itu kita bisa lakukan 5 kali. Nah, jadi tarik nafas sampai busungkan dada. Jadi tarik. Sampai busungkan dada, buang. Ya, nanti setelah itu kita berdiri bareng-bareng Ustadz ya. Iya. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi kita ke depan, nah sekarang ke samping, Ustadz Kafi. Ke samping. Pegang Coba dulu, ya. Ustadz, ya. Jadi kita tarik, ya kalau tadi kita buka dada. Nah, kita buka, nah lepas. Tarik lagi. Ya, Oh, lepas jadi lagi. sekarang ke samping ya, iya, buka tutup betul, ya. buka tutup. Tapi bukan jalur puncak, buka tutup hari Sabtu Ahad. Itu mah kalau lagi jalan-jalan jalur puncak. Betul, karena kan itu memang buka tutup. Nah, sekarang di sini ayo kita minta bantuan. Nah, atau ada tadi katanya jamaah yang sakit asma, silakan Bu, kita di depan bareng-bareng. Boleh. Kita yuk. mulai. Jamaahnya berdiri yuk, boleh yuk. Kita mulai. Silakan Bu. Ada Ibu. Oh, Ibu, ini ada Ibu. Ayo. Silakan Ibu. Nah, di tengah Ibu Ya, boleh. silakan Bu. Nah. Atau ada lagi? Nah. Siapa lagi yang sakit asma? Boleh. Oke. Waduh. Ya, ayo. Geser Bu. Nanti pas segini karena Ustadz Kafi kasihan Bu. Iya. Ya, kita mulai ya bareng-bareng. Ya. Ustadz, bisa minta Siap. tolong? Ayo, kita mulai. Yang pertama, kita tarik. Ya, tarik. 1, 2, 3. Nah, tahan dulu. Ke atas. Buang. Tarik lagi. Nah, lepas lagi. Nah, jadi lepasnya full jangan. Gitu. Hentakkan, jadi tarik. Ya cukup 5 kali, Ustadz. Tarik. Ayo kita mulai lagi. 3, ini yang keempat sama yang kelima. Tarik. Buang. Tarik lagi. Buang. Nah, yakinkan sudah sikat gigi. Kalau enggak pingsan teman sebelahnya. Ya. Ya, sekarang kita ke samping, Sekarang ke samping. Ya, Waduh, kita ke awas samping, nih, saya tarik. kena nih. Ya. Nah, buang. Enggak apa-apa, maju dikit. Maju dikit Tarik. Bu, nggak apa-apa maju dikit. Nah, buang. Jadi sampai penuh di dada. Itu sampai penuh ya? Di dada ya. Jadi sampai penuh di dada. Nah, buang. Ya, tarik lagi. Nah, buang. Tarik lagi. Nah, buang. Tahu deh, tahu. Ini Nah, ibu, sekarang- ibu coba deh. Ini kayaknya Ibu napasnya Nah, biasa coba aja. sekarang ini yang numpang sakit nih apa-apa coba, nih, coba Bu? yang di depan. Kita coba, jadi bahan peraganya. Yang lainnya duduk, silakan. Ya kita mulai tadi dari tarik, buang. Nanti kita akan tanya gimana reaksinya. Ayo bareng-bareng Bu. 2 tangan. Ayo jangan malu-malu Bu. Ya, coba, Bu. Lagi Bu. Nah, terus. Buat kesehatan nih Bu. Ayo tarik. Nah, terus. 1, 2, 3. Buang. Sekarang kita ke samping. Tarik. Ya, samping. 1, 2, 3. Buang. Tarik. lagi. Tarik. Buang. Buang. Nah, apa yang dirasakan Bu? Segar. Serem juga ibu nih. Apa yang dirasakan? Segar. Berarti curiga. Ya segar. Segar Bu ya. Ya. Ini Ustaz Nah. latihan otot paru-paru atau gimana sih Ya, sebenarnya? jadi sebenarnya kalau kita sudah lakukan sholat malam yang benar, ya ini tidak perlu. Ya makanya kenapa dalil tentang sholat malam kalau bisa ketika sujud itu membuka tangan selebar-lebarnya. Ya tapi setelah sholat ini ketika sholat malam saja, tidak 5 waktu sikut-sikutan Kasihan berantem. yang orangnya ya. Ya jadi ketika Samping-sampingnya sholat ya. malam. Nah ini menandakan ketika kita berdiri itu sudah sempurna. Maka sikap yang paling aman itu adalah posisi tegak sebagaimana waktu sholat. Ya udah itu ketika kita juga takbir ini sudah membuka lagi sekat rongga dada. Nah tapi kenapa ini butuh tambahan Ustadz Kafi ini butuh tambahan karena kita biasa sholatnya itu buru-buru.
Ya, Gitu sholatnya ya. buru-buru, karena apa? Kadang nggak jelas mau ngejar apa, tidak jelas, tapi kadang juga Al-Fatihahnya satu nafas segala macam. Akhirnya yang seharusnya organ paru-paru kita bekerja maksimal, karena dengan bacaan yang panjang, nggak hafal pakai Al-Quran. Ya pakai Al-Quran atau Al-Quran taruh di depannya kita baca, panjangkan. Nah sehingga kita bisa fokus, kelenjar endokrin bekerja, ketika ruku juga akan bekerja semuanya, nah pinggang bekerja, semua organ bekerja. Ya tapi karena tidak ada maka ini kita tambah. Kapan waktu yang tepat kita manfaatin tentang dalil sholat duha. Karena wasamsi waduha, ada cahaya matahari, ada gerakan sholat. Makanya kalau kita bisa melakukan itu insya Allah sehat. Ya, Bu, jadi ya. jangan tadi katanya bagaimana kalau udah jemuran Ustaz kan saya jemur pakaian olahraga saya panas-panasan. Iya. Tadi kata dokter Gimana? ya itu aktivitas. Orang menjemur itu bukan olahraga. Kenapa? Karena otaknya berpikir nanti takut hujan. Takut Ya, hujan. taib. Betul. Ya, nah sekarang kita berikutnya kita mau minta doa-doa. Ini silakan Iya. Ibu. Ibu Terima boleh. kasih. Ibu silakan Ya, kembali. Nah ke kepada tempat guru masing-masing, kita Bu. Ustadz Maulana. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Ustaz Febri. Sama jamaah termasuk Ustaz Kapi. Yang luar biasa. Yang langsung praktek. Saya rasa yang di rumah pun juga ikut. Karena ilmu itu bukan hanya dipelajari tapi diamalkan. Kapan bisa bermanfaat ilmu itu? Kalau diamalkan, dipraktekkan. Baik, kita sama-sama setelah praktek kita doa. Ada nggak doanya Ustadz? Ayo, perhatikan ketika pagi-pagi buka pintu baca doa ini. Puji-pujian kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bersumber dari Imam Al-Ghazali menuliskan dalam satu kitab Marakil Al-Ubudiyah dituliskan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim di pagi hari maka terhindar dari penyakit dalam, penyakit luar, stres dan kemiskinan. Jadi 4 ini. Ayo yang dari Musi Baju Asin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Takut mereka kan duduknya di pojok, takut keluarganya nyari mana. Kok nggak ada di TV? Ada lagi pencegahan. Nah, kalau tadi kan menyambut. Jadi bagusnya ketika buka pintu. Tadi itu. Jadi buka pintu baca itu doanya. Oke? Jadi jangan malas buka pintu Bu. Tapi ada anjuran kalau buka pintu caranya ikutin daun pintu itu. Kalau enggak kenapa? Takutnya kaget, tiba-tiba ada orang berdiri. "Ah!" Kaget. Jadi kalau orang dulu kan bilang jangan begitu cara bukanya, takut nanti kena apa Bu? Angin jahat ya. Iya gimana Angin tuh? duduk. Jadi ditarik, mundur, ikutin. Karena perubahan suhu udara dari luar dan dalam tiba-tiba langsung ketemu. Ah ini juga bahaya sehingga ada orang apalagi namanya nggak goyang setengah badannya atau miring mukanya dan sebagainya karena ada perubahan suhu. Jadi Islam itu luar biasa loh. Jadi ketika kita berwudu pun dianjurkan Bu diisap sampai ke atas dibuang lagi. Itu bentuk pembersihan juga kan? Ibu. Saya tambah satu doa. Saya doanya pendek. Sebenarnya ada saya siapin tadi doanya kepanjangan. Takutnya nanti ibu tidak bisa ngamalin. Tapi kalau ini pasti bisa ngamalin kan? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru.
ma'asmihi sayum fil arti syai'un fil wala ardi fis samai wala fis samai wa huwas samiul alim. wa huwas samiul alim. Nah, ini doa pencegahan dari segala macam penyakit juga. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita badan tubuh luar biasa. Berjuta-juta sel, bahkan bermiliar-miliar sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu semua adalah titipan. Penyakit datangnya adalah sebenarnya dari diri kita. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar selalu sehat. Karena al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat datang dari badan yang sehat. Bagaimana kita bisa berpikir baik sedangkan kalau badan kita aja sakit. Bagaimana kita ingin beraktivitas sedangkan badan kita aja tidak sehat. Bagaimana kita ingin beribadah kepada Allah sedangkan badan kita sakit. Tapi itu bukan semua penghalang bagi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ketika badan kita sehat, badan kita fit, kita bisa beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak buat jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Insya Allah semua bisa dipraktekkan karena dengan masakan-masakan ibu dari situlah anak-anak dan suami bisa hidup sehat. Insya Allah semoga semuanya berkah. Terima kasih buat guru-guru kita. Insya Allah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah besok. Dan saya Caca Frederika mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.